Pemimpin klan iblis Rockhammer terdiam sejenak, tidak berani menatap mata rakyatnya. Dia juga menyetujui pilihan ini. Tapi dia masih enggan menyerah, jadi dia menatap Chu Feng lagi. Kali ini, nadanya lebih lembut. Teman kecil Chu Feng, dengan bakatmu, mengapa kamu ingin menjadi musuh keluarga kuno kita karena kelemahan ini? Jika Anda bergabung dengan kami, saya berjanji kepada Anda bahwa kami hanya akan mengambil harta di reruntuhan dan tidak akan pernah menyakitinya sama sekali. Anda akan mendapat bagian dari harta di reruntuhan. Pemimpin klan iblis Palu Batu, jika Anda tidak cukup tangguh, maka Anda akan menjadi lunak. Dan kata-katanya hampir membuat sebagian besar orang di Zhou Tianhe mengangkat hati. Chu Feng sekarang berada dalam formasi pertahanan, dengan kemampuannya akan mudah untuk menghancurkan formasi pertahanan. Jika Chu Feng benar-benar setuju, maka semua orang di Zhou Tianhe akan mendapat masalah besar. Chu Feng adalah seorang jenius, dan keluarga kuno perlu memenangkan hati Chu Feng. Tapi bagaimana dengan mereka? Apakah mereka sebenarnya hanyalah semut? Jika keluarga kuno benar-benar masuk, mereka mungkin akan menderita. Namun Chu Feng tidak menjawab perkataan pemimpin klan iblis Palu Batu, melainkan berkata, "Sepertinya kamu sudah menentukan pilihanmu." Setelah mengatakan ini, Chu Feng melirik ke tangan kirinya, di mana 1/10 dupa telah terbakar. Jadi, dia melihat ke arah Zhao Gongyi dan yang lainnya lagi. "Ingat, sukumulah yang menyerah padamu." Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, beberapa orang menundukkan kepala dan siap mati, mereka memilih untuk menghidupi keluarga. Orang-orang yang dipimpin oleh Zhao Gongyi menangis lebih keras, dengan pilek dan air mata, memohon kepada anggota sukunya untuk menyelamatkan mereka. Itu memilukan. Seseorang dapat sepenuhnya merasakan keinginan mereka untuk hidup. Mereka benar-benar tidak ingin mati. Adapun Chu Feng, dia mengepalkan pedang panjang di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat pemimpin klan setan Palu Batu. Sudah ada niat membunuh di matanya. "Chu Feng, jika kamu berani menyentuhnya, tidak akan ada tempat bagimu di dunia seni bela diri yang luas ini. Semua orang di Zhou Tianhe akan dikuburkan bersamamu." Pemimpin klan iblis Palu Batu segera mengubah wajahnya saat merasakan niat membunuh Chu Feng. Dipenuhi dengan niat membunuh, dia sekali lagi meraung marah pada Chu Feng. Air liurnya seperti hujan badai, menyembur ke formasi pertahanan. Anda tidak hanya dapat merasakan niat membunuhnya melalui penghalang, tetapi Anda juga dapat mencium bau mulut yang menyengat. Tapi Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menggerakkan lengannya sedikit, dan bilahnya bergerak sesuai. Saat cahaya dingin berlalu, dunia menjadi sunyi. Semua seruan belas kasihan berhenti tiba-tiba pada saat ini. Semua anggota muda dari keluarga kuno dipenggal oleh Chu Feng pada saat yang bersamaan. Setelah hening sejenak, terjadilah kegilaan yang luar biasa. Pemimpin klan iblis Palu Batu mulai mengalahkan formasi pertahanan dengan panik. "Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Tapi Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya segera berbalik, melirik Rui Tua, dan kemudian berjalan menuju gerbang pesona bersama Rui Tua. Sambil berbalik, Chu Feng sedikit menggenggam telapak tangannya, dan semua harta karun jatuh ke telapak tangannya, termasuk asal-usul suku kuno itu. Melihat Chu Feng seperti ini, pemimpin klan iblis Palu Batu menjadi lebih marah, tapi dia tidak terus mengaum, tapi tangannya yang terangkat jatuh dengan lemah. Karena dia tahu bahwa mengaum tidak ada gunanya dan tidak akan menakuti Chu Feng sama sekali. Alasan mengapa Chu Feng berani melakukan ini adalah karena dia tidak takut sama sekali. Chu Feng dan Patu Arui dengan cepat melewati susunan teleportasi langsung dan tiba di tempat Master Sekte Wolong dan yang lainnya berada. Saat mereka muncul, seluruh dunia heboh. Duan Liu Feng, Seng Guang tidak berkata apa-apa, Tao Niantian dan kenalan lainnya segera mengepung Chu Feng dan Pak Tuarui. Beberapa orang memuji lelaki Tuarui karena menyembunyikan rahasianya.
Tapi lebih banyak mata terfokus pada Chu Feng. Pak Tua Rui tentu berkontribusi banyak. Tapi Chu Feng adalah pahlawan sejati di mata mereka. Sekalipun kita masih menghadapi hidup dan mati, krisis ini belum terselesaikan. Tapi melihat Chu Feng kembali, wajah generasi tua dipenuhi dengan senyuman. Generasi muda yang pada awalnya masih membutuhkan perlindungan, kini telah menjadi sosok yang bisa melindunginya. Hanya mereka yang bisa memahami perasaan seseorang yang mereka kagumi akhirnya menjadi orang yang berbakat. Mereka tidak membuat kesalahan, tapi tidak pernah seakurat ini. Menabrak. Gelombang rantai bergema dari kejauhan, dan saat kerumunan itu bubar, cahaya suci dengan alis putihlah yang berjalan sambil memegang seorang lelaki tua di tangan. Orang tua itu penuh luka dan tubuhnya relatif lemah, namun meskipun dia sangat lemah, dia masih terikat dengan rantai. Cahaya suci menggantung di malam hari. Mantan patriark klan Cahaya Suci. Dia juga penguasa di permukaan galaksi Cahaya Suci. Dia pernah menganggap Chu Feng sebagai ancaman bagi klan Cahaya Suci dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Chu Feng. Kemudian, dia dipenjarakan di lembah suci dan melarikan diri dengan bantuan kaki tangannya. Melihat Seng Guang Suanyei, Chu Feng sedikit terkejut. Terutama Seng Guang Suanyei yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Faktanya, Chu Feng dan Long Xiaoxiao bertemu Seng Guang Suanyei bersama-sama nanti. Saat itu, ada yang menghina Zhu Tianhe. Seng Guang Suanyei tidak takut dengan kekuatan lawan dan membela Zhu Tianhe, hingga hampir dipukuli hingga tewas. Chu Feng lah yang maju untuk menyelamatkannya. Chu Feng dan Long Xiaoxiao juga melihat sisi lain dari dirinya, dan kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan apa yang terjadi saat itu. Seng Guang Suanyei menitikkan air mata pertobatan ketika dia melihat dirinya diselamatkan oleh dua orang yang dia aniaya. Long Xiaoxiao meminta Seng Guang Suanyei untuk kembali ke Zhu Tianhe dan menerima hukuman lembah suci. Saat itu hanya komentar biasa. Tanpa diduga, Seng Guang Suanyei kembali ke Zhu Tianhe. Teman kecil Chu Feng, kami menangkap Seng Guang Suanyei dan menghukumnya dengan berat. Sebenarnya, masih jauh dari waktunya untuk menghukumnya, tapi dia mengetahui bahwa seseorang di luar dunia ingin menyerang galaksi Cahaya Suci kita, dan dia juga ingin melakukan bagiannya. Saya memikirkannya dan menyadari bahwa dia benar-benar harus berkontribusi, jadi saya memberinya kesempatan ini. Tetapi saya takut dia akan melarikan diri lagi, jadi saya mengikatnya dengan rantai. Sekarang setelah kamu kembali, aku serahkan padamu, kata Seng Guang Baimei. Di mana orang-orang yang dikejar? Tanya Chu Feng. Omong-omong, dia adalah seorang pencuri yang hebat. Dia sebenarnya bersembunyi di alam atas cabai besar, kata Seng Guang Baimei. Mendengar ini, Chu Feng tahu bahwa bukan Seng Guang Baimei yang menangkapnya, melainkan Seng Guang Suanyei yang menyerahkan diri. Kamu tidak bilang, apakah kamu pernah bertemu denganku sebelumnya? Chu Feng bertanya pada Seng Guang Suanyei. Seng Guang Suanyei menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dia mungkin mengira dia bersalah dan sengaja dihukum. Dia bertemu denganmu. Namun ekspresi Seng Guang Baimei dan lainnya berubah. Saat saya bepergian ke luar negeri, saya dan Xiao Xiao bertemu dengannya. Adalah niat Xiao Xiao untuk membiarkan dia kembali. Xiao Xiao mengatakan kepadanya bahwa jika dia memiliki hati untuk bertobat, dia akan kembali untuk menerima hukuman, kata Chu Feng. Jadi, dia sebenarnya sudah lama melarikan diri dari galaksi Cahaya Suci. Alasan dia ditangkap oleh kita di alam atas cabai besar adalah karena dia melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari.